Pada video kali ini kita akan mereview desain rumah dengan luas lahan 9 kali 10 meter. Kita akan menjelaskan dan membagi kepada teman-teman bagaimana proses pekerjaannya dari awal sampai selesai. Nah, di sini kita lihat sudah ada desainnya. Ini dibuat oleh John Channel. Silahkan di-subscribe channelnya, sangat luar biasa desain-desain yang ada di sana. Ini adalah gambaran desain rumah yang akan kita review, mulai dari tahapan persiapan, pekerjaan awal sampai finishing. Ini denahnya, luas lahannya 9 kali 10 meter. Nah, ini dimulai dengan pekerjaan pemasangan boplang. Ini wajib dilakukan untuk memastikan kesikuan bangunan, sehingga pada saat pelaksanaan pekerjaan pondasi ada acuan sudutnya, kemudian bentuk dan ketinggian dari pasangan pondasi. Nah, kemudian setelah dipasang boplangnya, ada benangnya, ini jalur untuk galian tanah. Nah, setelah itu dilakukan galian tanah sesuai dengan perencanaan kedalamannya. Nah, setelah tanah digali, selanjutnya dihampar pasir uruk ya atau urugan pasir sehingga landasan pondasi lebih stabil. Nah, kemudian selanjutnya namanya pemasangan batu kosong atau A-stamping, gunanya untuk dudukan pondasi sehingga pada saat terjadi pergerakan itu pondasinya lebih stabil ya dan tidak mudah terjadi retakan. Kemudian setelah pemasangan pondasi, ini pondasi batu gunung. Nah, jangan lupa pasang stek untuk kolom-kolomnya. Ini untuk lebih menguatkan lagi struktur kolom yang akan dibuat. Nah, setelah stek terpasang, ya, selanjutnya dilakukan galian untuk septic tank. Galian septic tank ini harus disesuaikan dengan kondisi lahannya ya, posisinya. Kemudian dipasang pemipaan, baik pemipaan air kotor, ya, kemudian air bersih, termasuk pipa dari kloset. Dan pemasangan pipa ini yang harus diperhatikan adalah kemiringan. Harus ada kemiringan dari kloset ke safety tank ini sehingga tidak akan terjadinya hambatan pada saat disiram. Nah, selanjutnya ya, safety tank ini bisa dibuat dua bagian ya, ada bagian resapan dan kemudian lakukan pengecoran di atasnya dan juga ada bak kontrol di sini. Nah, setelah semua sudah terpasang pipa air kotor, pipa air bersih kemudian ditimbun dan langkah selanjutnya adalah pemasangan pembesian untuk slope. Nah, ini ukurannya bisa besi diameter 10 ya. Kemudian untuk begelnya besi 8 dengan jarak begel 15 sampai 20 cm. Kemudian ukuran begelnya ya atau ukuran slope-nya bisa 15 kali 20 cm. Nah, selanjutnya pemasangan backing slope. Nah, ini bisa menggunakan papan atau multiplex dengan ketebalan 9 mm. Nah, setelah ini ya backing siap, selanjutnya dilakukan pengecoran slope. Nah, sebelum pengecoran slope bisa juga ya, ini besi untuk kolomnya sudah dipasang ya. Ada dua cara, bisa dicor dulu stopnya kemudian dipasang pembesian untuk kolomnya, atau bisa juga pasang dulu besi kolom kemudian dicor. Nah, itu metodenya. Nah, setelah 1 atau 2 hari ini sudah bisa dilepas ya backistingnya, termasuk boplang tadi dilepas. Kemudian lakukan urugan tanah ya, tanah diuruk ya. Kemudian setelah itu dilakukan pemasangan batu bata. Nah, pemasangan batu bata ini bisa bersamaan dengan pemasangan kusen pintu atau jendela. Ya, namun dengan catatan pemasangan batu bata ini maksimal hanya 1 meter ya, sehingga tidak terjadi pergerakan batu bata. Kalau dipasang terlalu tinggi bisa rubuh. Jadi maksimal 1 meter, kemudian dilakukan pengecoran kolom praktis. Jadi seperti itu. Nah, setelah batu bata 1 meter siap, kemudian dilakukan pemasangan backisting kolom, kemudian dilakukan pengecoran ya tentunya dengan batas backistingnya. Ya, setelah itu pasang lagi 1 meter, kemudian dicor lagi untuk kolom praktisnya, begitu seterusnya. Ya, batu bata dipasang lagi, cor lagi seperti itu. Jadi dikerjakan secara bertahap. Jadi metodenya bukan pengecoran slope ya. Beda kalau kolom utama untuk lantai 2 biasanya dilakukan pengecoran kolom ya, kemudian setelah itu baru dilakukan pekerjaan pasangan batu bata. Jadi prosesnya seluruh
struktur kolom itu diselesaikan ya. Tapi sistem ini bertahap, yaitu dengan melakukan pemasangan batu bata dengan ketinggian maksimal 1 meter, kemudian dilakukan pengecoran. Nah, termasuk untuk kolom di area teras ya. Karena di sini ada dak, maka dilakukan pemasangan kolom juga di area depan, biasanya lebih besar ya. Kemudian setelah itu dibuat backisting untuk balok ya, dan juga backisting untuk dak di area teras seperti ini. Nah, di sini bisa menggunakan besi 10 mm ya, dengan bagel 8 mm, dan juga pembesian dak bisa 8 atau 10 mm dengan jarak 10 cm. Satu lapis bisa untuk di dak teras karena tidak ada beban ya, tidak ada beban. Beda kalau lantai 2, nah wajib menggunakan ketebalan 12 cm dan besi 2 lapis dengan ukuran 10 mm. Nah, kemudian setelah itu dilanjutkan pemasangan batu bata ya, sampai level yang diinginkan. Biasanya 4 meter ya, 3,5 sampai 4 meter. Nah, kemudian setelah pasangan batu bata selesai, nah bisa selanjutnya dilakukan pekerjaan pemasangan rim bulk ya, untuk ini area depan yang akan dilakukan pengecoran dak ya. Pasang backisting untuk daknya dan backisting untuk rim bulknya. Nah, kemudian setelah itu ya, jika masih ada pekerjaan pengecoran kolom, maka dilanjutkan seperti ini ya. Ini tampakan setelah pekerjaan batu bata dan pekerjaan kolomnya selesai dilakukan. Kemudian ini sudah bisa dilepas ya untuk kolom ini. Nah, selanjutnya kita akan lihat proses pekerjaan untuk bagian atas. Nah, ini ya. Sekarang kita akan masuk pada pekerjaan rim bulk. Nah, ini ada pemasangan backisting untuk pekerjaan rim bulknya, kemudian bukaan-bukaan untuk pintu ya. Nah, untuk besi ini bisa sama dengan slov ya, karena rumah ini hanya satu lantai, jadi bisa ukuran rim bulknya itu 15-20 ya, dengan ukuran besi 10 mm dengan ukuran bagger 8 mm dengan jarak 15-20 cm. Nah, ini pemasangan backisting rim bulknya. Kemudian setelah itu dipasang pembesian untuk rangka kuda-kuda beton. Nah, ini ada kuda-kuda beton tegak dan miring. Nah, ini juga pilihan ya. Maksudnya bisa menggunakan kayu ya, atau menggunakan struktur beton seperti ini. Namun di area kiri kanan ya, di sisi kiri kanan ini sebaiknya menggunakan beton seperti ini. Nah, kemudian setelah dilakukan pengecoran rim bulk, selanjutnya dilakukan pemasangan batu bata untuk kuda-kuda ya. Ini biasa disebut dengan kuda-kuda batu bata. Nah, setelah itu dilakukan pengecoran rim bulk untuk kuda-kuda batu bata ini. Nah, ini pembesiannya sama ya dengan pembesian rim bulk. Nah, selanjutnya setelah dilakukan pengecoran rim bulk atau kuda-kuda ini, backistingnya dilepas ya. Kemudian selanjutnya dilakukan pemasangan rangka kuda-kuda baja ringan sesuai dengan dimensi yang diinginkan dan ketinggian yang diinginkan. Di sini ada 2 ketinggian, ini atap utamanya lebih tinggi, kemudian ini lebih rendah. Nah, jarak antara kuda-kuda ini minimal 1 meter dan maksimal 1,2 meter. Menggunakan kanal C baja ringan, kemudian dipasang reng seperti ini ya, untuk atapnya nanti. Atapnya pun macam-macam, bisa menggunakan spandek atau menggunakan atap seng ya, atau menggunakan material atap seperti ini ya, genteng metal atau genteng tanah liat ya. Jadi jarak reng ini menyesuaikan dengan jenis material atap yang digunakan. Nah, setelah ini ya, pemasangan atap ini kemudian dilakukan pekerjaan pemasangan lisplang ya. Harusnya lisplang dulu ya biasanya. Nah, begini tampakan setelah pemasangan atap ya. Kemudian selanjutnya
ya. Ini display-nya belakangan, ini metode yang berbeda, boleh juga seperti ini. Setelah itu dilakukan pemasangan bubungan, kemudian plafon area luar ya dipasang ya. Kemudian setelah itu langkah selanjutnya adalah pekerjaan plasteran. Nah, plasteran ini ada dua tipe plasteran untuk daerah yang berdekatan dengan area basah atau kamar mandi dan juga area luar biasanya lebih perbandingan campurannya lebih diperkuat, biasanya 1:2 atau biasa disebut dengan plasteran trasram. Adapun untuk daerah dinding yang lain itu bisa menggunakan perbandingan 1 semen 4 pasir ya. Begini penampilannya ketika plasteran sudah diselesaikan. Nah, kemudian tanah ini tanah uruk harus betul-betul dipadatkan ya. Kalau bisa disiram ya, kemudian di stemper atau secara manual bisa dipastikan tanah ini padat. Karena ini nanti akan menentukan bagaimana kualitas keramik yang atau lantai yang dipasang. Nah, setelah itu dilakukan pekerjaan rangka plafon dan penutup plafon ya. Setelah plafon selesai ya, dilakukan lagi rabat beton, namun sebelumnya dihampar dulu pasir uruk, kemudian dilakukan rabat beton. Ini namanya rabat beton ya, bisa ya 8 sampai 10 cm. Setelah dilakukan rabat beton ya tanpa tulangan ya, kemudian dilakukan pemasangan lantai. Bisa menggunakan keramik atau granit ya. Yang biasa sekarang dipasang itu umumnya 60 kali 60 ya. Nah, begini tampakkan setelah dilakukan pekerjaan pemasangan keramik. Nah, setelah ini selesai ya, selanjutnya akan dilakukan pekerjaan di area teras. Kita akan lihat area bagian luarnya seperti ini. Dan jangan lupa untuk pekerjaan pemasangan plafon atau keramik lantai itu didahulukan ya, plafonnya sebelum keramiknya sehingga tidak terjadi kerusakan pada keramik. Kemudian ini pekerjaan selanjutnya dilakukan pekerjaan di area depan di teras. Ada rabat beton, sama prosesnya dilakukan timbunan pasir uruk, kemudian dilakukan pemasangan pekerjaan rabat beton, pengecoran rabat, kemudian baru dilakukan pekerjaan pemasangan keramiknya. Nah, kemudian setelah itu bisa dilakukan pekerjaan pemasangan pintu dan jendela. Jadi pekerjaan pintu dan jendela ini biasanya dikerjakan di akhir-akhir ya, sehingga tidak kotor dan bisa lebih memudahkan saat pekerjaan karena semua sudah selesai. Nah, begini hasilnya setelah dilakukan pemasangan eh, pintu dan jendela. Ya. Nah, kemudian untuk pekerjaan selanjutnya setelah ini ya tentu finishingnya ada pekerjaan pengecatan. Tentu untuk pengecatan pilih cat yang berbeda antara eksterior dan interior karena beda ya jenis catnya, kemudian dari segi kekuatannya juga berbeda untuk cat eksterior dan interior. Nah, setelah itu bisa dilakukan pekerjaan pemasangan batu alam atau keramik di area depan seperti ini ya, untuk lebih mempermanis ya, bercantik. Nah, kemudian setelah itu ya, setelah finishing, pengecatan, pemasangan batu alam dan seterusnya, maka hasilnya seperti ini. Adapun warna tentu sesuai selera dan juga untuk pekerjaan pagar ya bisa dilakukan seperti ini sesuai dengan eh, keinginan atau selera pemilik rumah. Hasilnya seperti ini. Luar biasa ya, ya desainnya. Nah, inilah proses pekerjaan pelaksanaan pembuatan rumah minimalis seperti ini. Dan biasanya untuk rumah dengan ukuran seperti ini biasanya makan durasi 3 sampai 4 bulan dengan jumlah tenaga kerja 2 tukang dan 2 pekerja atau pembantu. Insya Allah bisa selesai maksimal sampai 4 bulan. Kemudian untuk upah material biasanya upah pekerjaan itu biasanya 30 sampai 35% dari biaya total pembangunan secara keseluruhan. Jadi 30 sampai 35%. Baik, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat untuk
Anda semua yang akan membangun rumah. Dan kita doakan kalian yang akan bangun rumah bisa segera selesai rumahnya, dan kalian yang belum punya rumah bisa segera dimudahkan untuk punya rumah sendiri, karena rumah ini adalah kebutuhan kita, apalagi kalau sudah berkeluarga, sangat-sangat disarankan ya untuk memiliki rumah sendiri sehingga bisa membina rumah tangga ya dengan baik ya, dengan tenang karena sudah punya tempat tinggal. Dan rumah itu tidak harus mewah, yang penting nyaman ya, bersih, dan tentunya sesuai dengan budget yang kita punya. Jangan sampai karena buat rumah harus berutang sana sini ya, seperti itu. Demikian video kali ini, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.